Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Hamdi di Galeri Sang Pamor. Oke, sahabat Sang Pamor, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sahabat Sang Pamor dimanapun berada diberi kesehatan, rezeki yang amat lancar dan barokah, dan segala urusan dimudahkan. Amin. Oke, video kali ini saya ada tamu sangat spesial sekali. Oke, sahabat Sempawar, kali ini ada tamu sangat spesial sekali. Di sebelah saya ada Empu Ika. Bisa dipanggil Empu juga ya? Ya, bisa. Empu memang, kalau perempuan Empu ya? Sebenarnya kalau Perempuan? sudah menikah itu Nyai. Oh, tapi Nyai ya? kalau belum menikah itu Nini. Nini, ya panggil Nini aja. Nini Empu. Nini Empu ya, Nini Empu Ika Arista dari Madura. Dan guru kita yang memang ahlinya yang nggak kelihatan ada Kang Jati atau Mbak Jati. Oke, Mbak Ika, ini dari Bali langsung Surabaya nih ya? Ya. Tadi ya. Bali. Jadi acara di Bali, Mbak Ika ini diundang di acara G20 ya, Mbak Ika ya. Betul. Jadi mewakili Sumeneb atau gimana, Mbak Ika? Justru tidak mewakili Sumeneb ya. Jadi memang berdiri secara independen. Saya diundang oleh sebuah lembaga dan sebuah museum seni rupa kontemporer. Jadi bukan mewakili kabupaten atau wilayah, tapi berangkat secara pribadi, karena ya? undangan lembaga. Wih, mantap guys. Jadi Mbak Ika ini memang empu perempuan dan hasil garapnya keren-keren Kang ini Kang. Wih, ini saya perlu mau mengkorek ini. Jadi makanya sengaja hari ini aku panggil Kang Jati karena apa? Di dunia empu atau apa ya, pengrajin keris bisa disebut ya, itu nggak menyimpang dari klenik Kang. Jadi dari segi seni budayanya, spiritualnya dapat memang juga. harus dua-duanya itu menyatu. Nah, saya memang udah bilang sama Cak Hamdi ini, saya memang kepingin sekali ketemu atau kita paling enggak berkolaborasi, ada empu perempuan yang untuk generasinya dari Nyai Sombro itu loh. Kan selama ini kan kan selama ini kan jarang. Nah, saya kemarin berapa hari kemarin kan saya ngobrol sama Cak Hamdi. Saya kepingin memang ketemu sama empu perempuan atau salah satu spiritual yang dia masuk ke lingkupnya ke pusaka. Tapi perempuan, kalau lanang males. Kebanyakan. Gitu. Lah pas tadi saya diundang ke sini sama Cak Hamdi, diperkenalkan sama Nini Empu. Nini Empu Ika. Iya. Saya udah sangat bersyukur sekali ini. Nanti saya kan bisa ngobrol, sharing, terus bisa syukur-syukur bisa berkolaborasi sama Nini Empu Ika. Amin. Mantap guys. Dan coba kita lihat koleksi atau hasil karya Nini Empu Ika ya. Coba biar sahabat GSB nanti akan lihat secara detailnya, indahnya garapan dari Nini Empu Ika. Wah, ini sengaja ambil Mbak yang kecil ya? Ya, karena memang salah satu pusaka yang saya bawa kemana-mana, jadi saya bikin kayak sendiri. Sikap ya? Ya, kayak sikap. Jadi memang desain sendiri, bahkan singapnya pun disesuaikan dengan kerisnya. Jadi ini karya 2000. Ini untuk satu sikap ini berapa hari Mbak Ika? Pembuatannya? Iya. Untuk keris ini? Untuk keris ini 2 minggu. 2 minggu ya? Karena memang waktu itu jadi full kerjanya, diburu waktu. Jadi ada sebuah acara yang mengharuskan saya buat keris ini. Kemudian setelah saya acara, saya suka, akhirnya saya simpan sendiri, tidak diperjualbelikan. Nah, silakan dibuka Mbak Ika biar sahabat Sang Pamor ini nggak penasaran.
Cantik Wih, ternyata. cantik banget. Jadi memang dibuat khusus, dibikinnya kecil karena waktu itu digunakan sebagai tusuk konde. Oh, ya, buat untuk tusuk seorang konde. perempuan Tusuk ya. konde, betul. Oh. Makanya dibuatnya ini. Jadi memang warangkannya khas Sumenep. Apakah memang dulu kalau seorang empu perempuan kalau dia mengurai rambutnya tusuk kondenya harus pakai pusaka, Mbak Ika? Enggak juga sih, Enggak tapi ya? sebenarnya memang tusuk konde menjadi salah satu pusaka Salah dulu, satu pusaka gitu, ya? untuk perempuan jadi sebagai bahan perlindungan. Tetapi kalau ada di Sumenep bahwa ketika seorang lahir itu pasti di samping anaknya, bayinya ada pusaka salah ya? satunya ada pusaka. Kalau tidak digantikan dengan pisau dan lain-lain. Artinya ada benda tajam Yang di situ, menemani ya? gitu, yang menemani. Nah, makanya Itu sama kayak cerita pewayangan waktu mau lahirnya Parikesit. Parikesit. Jadi Parikesit mau lahir betul. itu memang sama bapaknya itu dikasih pusaka. Ternyata betul. Saat Parikesit ini mau dibunuh sama anaknya Dorna, ternyata anaknya Dorna ini kena pusakanya dulu. Ya. Kena pusakanya. Pusakanya yang jaga Parikesit ini. Akhirnya dia meninggalnya kena pusakanya yang jaga Parikesit. Ternyata itu sampai turun temurun harus seperti itu Ya, memang Mbak Ika ya. harus seperti itu. Jadi ini memang didesain dengan khas Sumenep karena memang saya asal dari Sumenep. Lalu di bagian hulunya kita pakai tanduk rusa. Tanduk rusa tapi dianu Ya. kayak jagung ini ya Mbak. Nah, ini hulu keris khas Sumenep. Namanya geljengkel. Jengkel. Oh, Jadi kayak janggelan gitu. Ya, kayak Nah, janggelan lah ya. Karena memang kultur kita kan tanamannya memang khususnya jagung. Apa ada ini ya? Kalau kan ini diukir seperti jagung apa ada maknanya ini Mbak Ika? Ya, Secara filosofinya. ya karena memang makanan pokok kita di Sumenep itu sebenarnya Oh, jagung. Jagung. Kita akhirnya wilayahnya ditanamkan tidak, di ya. situ ya. Tidak seperti di Jawa yang memang makanan pokoknya padi. Ya, 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 ya. Artinya bahwa karya itu memang lahirnya dari kehidupan kultural masing-masing. Jadi karena makanan pokok kita jagung, maka hulunya adalah Dulunya jagung, jengkel. jengkel. Jadi gitu. Saya Terus buka- dari rangkanya ini apa ini? Dari apa ini Mbak? ini kayu mojo. Oh, kayu mojo. Ya. Sengaja saya ambil kayu mojo karena memang dari sejarah Sumenep itu pertama disebut dari sejarah awal Majapahit. Nah, Majapahit betul, Betul. betul. Makanya kemudian saya kayunya paling suka adalah kayu Kayu mojo. Mojo. Jadi Kalau di Sumenep Madura ya. kayu apa nih? Bileh. Bila. Namanya Tapi bileh. ada ya di Sumenep ya? Ada kayu mojo. bileh. Ada kayu mojo. Namanya. Jadi untuk mengenang awal mula. Ya, jadi semuanya saya bikin khas benar-benar Sumenep, entah dari sejarah nanti ada kaitannya. Jadi menjadi identitas saya pribadi Oh, sebagai bagus itu, pemegangnya. Mbak Ika. Gitu. Ya silakan dibuka Mbak Ika. Bismillah. Wih, Wih. kecil tapi. Kita memang khusus karena untuk tusuk kode, Pak. Ya. Jadi kita bikinnya agak runcing ke atas. Ah. Jadi di bagiannya memang dibikin ramping agar saat menusuk di tusuk konde lebih itu gampang ya, lebih lebih gampang gampang. dan hulu jengkel akhirnya menjadi pas di atas gelungan Di rambut. gelungan rambut gitu. itu dan Jadi- sebenarnya kalau ditaruh di sini Tidak orang terlihat itu tidak keris, kelihatan itu betul. sebuah pusaka ya. Iya. Betul. Nah, tajam begitu. Nah, pamornya memang khas-khas Sumenep ya. Tapi untuk pamor sendiri ini Ya. untuk perlindungan atau untuk apa ini Mbak Ika? Karena kan ditaruh ya. di konde ini kan biasanya untuk perlindungan seorang wanita kan. Ya, tapi kadang kan perlindungan itu tidak melulu tentang kekerasan ya. Ya, Bahwa ya, ya. kepercayaan diri itu juga menjadi Paling utama ya, iya, Yang utama. paling utama bahwa perempuan bisa berdikari secara ekonomi, finansial dan lain-lain gitu. Makanya mungkin kalau di Jawa mungkin dibilangnya ngulit semongko Ngulit gitu semongko, kan. ya. Jadi bahwa dia diharapkan begitulah secara perlambangan bahwa seorang perempuan itu harus mandiri, berdikari secara dirinya sendiri gitu, tidak Betul, bergantung betul, pada betul. orang lain. Walaupun sebenarnya di Sumenep sendiri pamor-pamor ciri seperti ini itu biasanya dibilangnya Karangdua. Jadi Karangdua. ya, ada sebuah wilayah di Sumenep
yang memang terkenal sekali dengan empunya. Karang Dua, ya. Iya, Karang Dua, empu ya. Karang Dua gitu. Jadi awal mula bahwa kita pamor-pamor ngebion, geling itu memang terkenalnya di Karang Dua. Jadi komplit keris ini saya ambil semuanya, entah filosofi, sejarah, semuanya dari sono. Langsung dimasukkan jadi bentuk pusaka ini ya Mbak Betul. Ika ya. Luar biasa ini. Ini Mbak Ika, apa untuk bahannya dari berapa bahan ini Mbak Ika untuk tempanya ini? Saya memang tidak terlalu membuka secara ini ya kalau bahan. Oh, Karena iya, satu iya, memang iya, iya. dapur Betul, dapur betul. empu, tapi salah satunya memang harus baja. Harus baca. Jadi ini ya? menjadi ciri khas setiap keris kan, karena memang lipatannya itu kalau tidak pakai baja pada suhu sekian kan memang tidak bagus begitulah. Untuk memulai bikin pusaka ini apa Mbak Ika mengawalinya pakai puasa, tirakat atau harus perlu mantra? Ya, ya. Setelah selesai jadi pusaka kan harus Ya, ya. Mbak Ika masukin sesuatu mantra atau apa? Doa-doa di doa-doa keris ini itu. ya. Ya. Setiap pembuatan keris saya rasa memang harus Harus ya? ada itu. Sebab menurut ajaran dari leluhur kami bahwa keris itu kan akhirnya menjadi pendamping bagi pemiliknya. Jadi bagaimana kemudian kita bisa menghadirkan pendamping kalau kemudian tidak ada doa-doa baik yang mengiringi begitu. Kalau doa-doa itu pasti. Pasti, Jadi ya. setiap pembuatan keris atau pusaka yang lain, hal awal itu memang dianjurkan doa. Untuk secara spiritual ini Mbak Ika, saat Mbak Ika sudah melaksanakan untuk pembuatan keris ini, apakah Mbak Ika pernah melihat sesuatu hal yang spiritual di Ya. sini Penampakan yang lah. untuk Ya. masuk ke dalam Ya. pusaka itu Betul. sendiri Mbak Ika? Jadi mungkin saya ceritakan dulu. Ya. Jadi memang ada beberapa hal menarik ketika Ya, ya. makanya kemudian pusaka ini saya tidak jual. Oh gitu ya Mbak Oh. Ika. Ya, jadi